Oke, di video kali ini saya akan memberikan preview match untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Rans Nusantara yang akan bermain pada hari Minggu ya, tanggal 23. Ini kick off-nya jam 3 sore ya, bermain di kandang sendiri nih Persebaya. Lalu jam 7-nya ada Madura United dengan Persis Solo. Ini bermain di kandang Madura United ya, di Ratu Pamelingan, Pamekasan. Kita mulai dulu dari Persebaya Surabaya dengan Rans Nusantara ya. Jadi untuk Persebaya Surabaya kali ini saya ingin sedikit memberikan opini juga ya. Untuk kekalahan kemarin lawan PSIS Semarang, saya mendapatkan ya, lihat dari media-media sudah mulai ada seperti ketidakpercayaan kepada skuad Persebaya Surabaya saat ini dan juga pelatihnya Coach Aji Santoso. Ya, kalau saya bilang dari 3 pertandingan terakhir Persebaya ya, artinya 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali imbang. Ini sebenarnya semua sudah ada jalan keluarnya. Ya, di pertandingan pertama lawan Persis Solo, Persebaya Surabaya menang 2-3. Saya bilang bahwa pertahanan Persebaya harus lebih cepat melakukan transisi pertahanan. Dan di pertandingan lawan Barito Putra dengan hasil imbang 1-1, ternyata evaluasi ini sudah dibuktikan kalau transisi pertahanan Persebaya Surabaya ini sudah sangat cepat. Jadi artinya dari pertandingan pertama dan kedua ini sudah ada evaluasi yang memang nyata. Lalu dari Barito Putra lawan PSIS Semarang, saya bilang bahwa pada saat lawan Barito, terutama di babak kedua, saya bilang bahwa Bruno ini bermain harus berani masuk ke dalam. Ya, lalu yang kedua saya juga bilang bahwa para pemain Persebaya harus lebih berani lagi masuk ke dalam. Jadi nggak hanya Bruno ya, tapi yang menjadi sorotan utama saya tetap Bruno. Ini ya, dan lawan PSIS Semarang, justru apa yang kalian lihat, menyerang aja kesulitan kan untuk Persebaya Surabaya ke PSIS Semarang. Itu bukan masalah skemanya nggak berjalan, tapi sudah kena dulu mental dari para pemainnya Persebaya Surabaya. Jadi di kekalahan kemarin lawan PSIS Semarang, saya bilang itu hal yang wajar dalam suatu pertandingan, itu bisa terjadi. Para pemain seperti nggak perform ya, seperti lagi ngeflop semua. Jadi seperti yang paling terlihat ini hanya Valente gitu. Sisanya hampir nggak terlihat semua nih sisinya. Mungkin M. Iqbal lah di babak kedua kelihatan. Ya karena ini masalah mental dan itu hal yang wajar dalam suatu pertandingan. Makanya ya evaluasinya untuk pertandingan besok lawan Rans kan jelas di masalah mental. Kalau masalah mental ini bisa diatasi besok lawan Rans, ya kita akan lihat permainan Persebaya Surabaya yang seperti biasanya. Yang artinya saya juga ingin melihat Bruno yang lebih berani masuk ke dalam dan juga siapakah nanti pemain di sayap kanan. Karena kemarin saya juga sempat melihat ya Yamamoto performnya seperti ngeflop. Saya sudah bilang bahwa Yamamoto ini natural posisinya di sebelah kiri. Walaupun kemarin lawan PSIS Semarang bermain dari awal di sebelah kiri Yamamoto, ya tapi kebetulan semua pemain Persebaya Surabaya ini lagi ngeflop. Makanya Yamamoto ya juga nggak terlihat. Ya, jadi nggak bisa menyalahkan untuk di 3 match ini langsung menyimpulkan kalau Yamamoto ngeflop atau Bruno lagi nggak terlalu baik, pemain asing yang dibeli, atau Coach Aji kembali lagi dipertanyakan kualitasnya sebagai pelatih Persebaya. Nah ini sabar dulu, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan, karena semua hasil-hasil yang didapatkan dari Persebaya menurut saya itu masih bisa diberikan evaluasi dan masih bisa masuk akal gitu loh untuk hasil-hasil saat ini. Gak bisa langsung menyimpulkan kalau oh iya pemain asingnya ini blunder nih mendatangkan pemain asing ini, lalu ini Coach Aji Santoso miskin taktik. Dia nggak bisa juga menyimpulkan hanya dari 3 pertandingan seperti ini. Ya, jadi besok lawan Rans saya hanya ingin lihat yaitu di masalah mental dulu. Ya, di hadapan supporter Persebaya Surabaya, ya saya yakin para pemain Persebaya mentalnya bisa naik lagi. Ya, jadi kalau mentalnya sudah naik, sudah psikologinya kembali pulih, ya pasti bermainnya bisa lepas. Nah, disinilah kita baru bisa menilai, oh ternyata ini yang ngeflop, ini yang bermainnya kurang baik. Itu baru enak kita menilai. Jangan menilai pas kemarin kalah lawan PSIS Semarang, itu semuanya lagi ngeflop. Jadi nggak bisa saya simpulkan kalau ini bermainnya kurang baik atau gimana. Tapi gaya permainan Bruno inilah yang di 2 pertandingan terakhir, walaupun memang menciptakan gol lawan Barito, tapi ya selama 90 menit saya kira kontribusi untuk melakukan intercept ke dalam
area perlawanan musuh, pertahanan musuh, yaitu masih minim. Ini ya yang menjadi sorotan utama saya, tetap Bruno dan juga Yamamoto nanti di sayap kanan seperti apa. Ya, jadi ini aja video dari Persebaya Surabaya dengan Rans ya. Selamat bertanding untuk Persebaya Surabaya dan juga Rans, dan juga untuk supporter kedua tim. Selamat menyaksikan jalannya pertandingan besok. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk Persebaya Surabaya dengan Rans. Lalu next kita ke Madura United dengan Persis Solo ya. Ini pertandingan yang menurut saya cukup seru. Kenapa? Karena Madura United dan juga Persis Solo ini memiliki gaya permainan yang cukup berbeda. Madura United lebih bermain dengan bola possession, dan Persis Solo bermain lebih mengandalkan total attack. Dan itu biasanya terlihat di babak pertama. Ya, makanya Persis Solo selalu konsisten menciptakan gol di babak pertama. Ya, ini pertahanan Madura United juga harus waspada. Ya, ini Persis Solo salah satu tim yang selalu konsisten nih untuk menciptakan gol. Jumlah golnya juga lumayan banyak ya Persis Solo nih. Saya hitung 2, 4, 6 gol ya dari 3 pertandingan terakhir, dan rata-rata diciptakan di babak pertama semua ini. Ya, jadi pertahanan Madura United tentunya kita akan lihat. Dan lalu apa sih kuncinya kenapa Persis Solo selalu bisa konsisten menciptakan gol di babak pertama? Yang pertama memang jelas strateginya Medina ingin sekali Persis Solo bisa unggul cepat. Makanya kemarin lawan Borneo FC langsung menurunkan 5 penyerang kalau boleh saya bilang. Ya, Sidibe dan Irfan Jawahari memang lebih bermain di tengah dengan Mesidoro. Tapi ketika melakukan penyerangan, itu sudah total attack semua pemain-pemain tengahnya Persis Solo. Jadi hanya meninggalkan Mesidoro ya ataupun Sutantotan lah di pertahanan. Ya, jadi 5 pemain sayap Sidibe dengan Sananta di kanan, lalu Irfan Jawahari di kiri dengan Fernando Rodriguez atau Roni. Ya, di target man ya mungkin ya antara Roni dan Rodriguez sudah yang mengisi. Nah, ini yang perlu dicermati oleh pertahanan Madura United. Ya, karena permainan dari Persis Solo itu bermain pressing dan harus cepat menciptakan gol. Dan ini Madura United kemarin lawan Bali United ya di babak pertama, ketika Bali United berani bermain pressing. Nah, di sini saya baru lihat sedikit kewalahan untuk pemain Madura United bisa keluar dari tekanan. Jadi ini juga bisa menjadi evaluasi dari Sousa ya, bagaimana caranya agar pemain Madura United ketika nanti Persis Solo bermain pressing itu bisa keluar dari tekanan atau tetap bisa mengambil alih permainan. Ya, bola possession, karena Persis Solo lebih mengandalkan permainan cepat, bukan mengandalkan bola possession. Ya, jadi untuk kedua tim yang saya ingin lihat besok ya jelas dari Madura United di sektor pertahanan. Lalu untuk masalah penyerangan ya saya kira nggak ada masalah lah. Untuk sejauh ini penyerangan Madura United sudah cukup bagus, rapi, dan konsisten. Ya, kemarin lawan Bali United aja bermain dengan 10 orang bisa mengambil alih permainan. Ya, sudah cukup bagus untuk masalah skema lah. Tinggal ke masalah tekanan aja. Kalau Madura United bisa keluar dari tekanan pemainnya Persis Solo di saat melakukan pressing, nah ini saya kira Madura United tinggal melanjutkan ke konsistenannya aja. Tinggal konsisten gitu. Dan untuk Persis Solo dari babak pertama biasa sudah bisa menciptakan gol cepat ya. Artinya untuk sektor pertahanan juga hati-hati. Karena di sektor tengah ini yang saya lihat kemarin lawan Borneo FC, terutama di babak pertama, itu juga sebenarnya meninggalkan celah yang sangat kosong. Ya, dan ini juga harus hati-hati jika nanti Madura United ternyata bisa keluar dari tekanan dan bisa mengambil alih permainan. Ya, saya berharap seperti Irfan Jawahari dan Sidibe bisa kembali lagi membantu transisi pertahanan. Ya, jadi jangan terlalu fokus menyerang kalau misalkan memang Madura United bisa mengambil alih permainan. Ya, jadi ini saya juga ingin lihat bagaimana nanti Persis Solo kalau misalkan Madura United bisa mengambil alih permainan, apakah tetap mengandalkan permainan cepat atau enggak? Kalau bisa mengandalkan permainan cepat, ya, tetap mengandalkan permainan cepat, ya saya kira akan sedikit sulit kalau nanti Madura United bisa mengambil alih permainan. Mau nggak mau Persis Solo harus sedikit bermain sabar, terutama di babak kedua nanti nih Persis Solo. Ya, Persis Solo di babak kedua ini harus dari Sousa ya kalau yang saya lihat ya dari saya kebalik-balik dari Medina ya, ini harus bisa memiliki opsi taktik lainnya. Jangan terlalu bisa mengandalkan permainan cepat terus. Kalau misalkan besok Madura United bisa mengambil alih permainan. Ya, jadi kunci dari pertandingan besok yang jelas ya permainan pressingnya dulu. Siapakah tim yang bisa mengambil alih permainan
dan siapakah tim yang bisa keluar dari tekanan pressing. Nah, ini saya kira yang akan menjadi tim yang berpeluang bisa mendapatkan 3 poin. Ya, yang paling bisa mendapatkan banyak peluang untuk menciptakan gol. Ini kuncinya ya, dari tekanan dan juga pressing. Nanti kita ketemu di review aja untuk lebih lanjutnya ya, dari Madura United dan juga Persis Solo. Ini sangat seru lah kalau saya bilang besok nih. Ya, jadi untuk kedua tim selamat bertanding, dan juga untuk kedua supporter selamat menyaksikan jalannya pertandingan besok ini. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.